akan puasa sekian puluh tahun pahalanya. Besar maksudnya. 3 hari. Nah ini kebetulan pas banget hari Kamis 9, Jumat 10, tambah sehari lagi Sabtunya. Jadi biar dapat fadilahnya double-double. Satu sisi fadilah Tasu'a, Asyura, satu sisi fadilah puasa 3 hari di bulan haram. Ayolah ahbab yang dimulakan oleh Allah. Juga di tanggal 10 itu dianjurkan menyantuni anak-anak yatim, mengusap kepala anak yatim, tapi dengan akhlak. Jangan dijejer, ditaruh di atas panggung, di foto-foto, bikin malu. Mau enggak digituin? Nggak mau kan? Jangan, kalau mau ngasih anak yatim, datang ke rumahnya. Data, oh fulan bin fulan rumahnya di sini. Ini yatim semua. Seumpama. Bawa. Itu besar. Ini yang disenang sama Nabi SAW. Bukan yang yatimnya jauh-jauh dipanggil, kesinian. Anu salaman ya, Masya Allah, difoto. Wah, dipakein kalung, kasih amplop, isinya 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, berapa sih paling? Jangan, jaga perasaan mereka. Dan juga perhatikan anak yatim itu bukan yang sudah balik. Yang sudah balik itu enggak dihitung yatim. Kalau enggak, kayak Miss Habib Sakran ini dihitung yatim juga ntar. Jangan, yang belum balik, mereka yang belum balik, ya paling tidak kisaran umur 9 tahun ke bawah. 9 tahun ke atas ada sedikit was-was, baik laki-laki ataupun perempuan. Bisa jadi sudah haid, bisa jadi ihtilamnya dipaksa, mimpi basahnya dipaksa. Anak zaman now nggak kayak kita dulu ihtilam umur 15 kali itu umur lupa apa belum ihtilam sama sekali. Nabi berarti lam yahtalim gotu katanya. Hak ada, jadi umur 9 tahun ke bawah kurang lebih, pokoknya yang belum balik. Seumpama 12 tahun belum balik, silahkan. Dan kalau bisa dari keluarga dulu yang paling dekat, dilihat ada nggak keluarganya, sepupunya, ponakannya. Ayolah peka-peka sedikit sama keluarga. Jangan sibuk beramal di luar tapi keluarganya keteteran. Sibuk ngurusi yang lain tapi dia punya sepupu kelaparan dia enggak tahu, dia punya tante kelaparan dia enggak tahu, dia punya ini enggak tahu. Apalagi laki-laki ini sibuk cari adik-adikan, melihara adik-adikan sanggup, bawa makan nasi padang seminggu 3 kali sanggup, bawakan makan keluarganya. Maaf Bu lah, lagi belum ada uangnya, cemen. Jangan begitu. Mumpung dari Muharram ini perbaiki lagi semuanya. Kemudian juga di tanggal 10 ini buat laki-laki kalau pengen kaya sampai tahun yang akan datang, dan dikatakan ada riwayat mengatakan man wasa ala iyalihi, barang siapa yang meluaskan rezeki keluarganya fi yaumi Asyura, di hari Asyura, uang belanjanya ditambah. Yang biasa si ibu dikasih jajan 200.000, karena Asyura dikasih 1 juta. Senang gak Bu? Subhanallah, malam ini ya saya baru dengar suara ibu-ibu kencang. Subhanallah. Jadi yang biasa dikasih 300.000, untuk Asyura dikasih 1,5 juta. Ya kan Bu? Apa kurang Bu? Cukup katanya, asal dikerjain sama suaminya. Walhasil dikasih uang jajan yang lebih, di tausiah untuk anak-anaknya juga dibagikan. Yang biasa mungkin sanggupnya sekolah atau jajannya mereka sehari 10.000, 15.000, dikasih lebih sedikit di hari Asyura. Jangan tunggu yang yatim doang. Ini buat kita yang di keluarga. Itu dikatakan Allah akan luaskan rezekinya selama setahun penuh.
Kalau kata Imam Sufyan bin Uyainah, demi Allah, aku mencoba ini sudah puluhan tahun dan aku dapati itu mujarab. Itu mujarab. Jadi yang punya kelebihan nanti diperluas rezeki istrinya. Jangan ditunda. Oh Bib, saya niatnya mau ngasih hari Selasa besok uang jajan karena Asyura hari Jumat nanggung lah. Itu nggak masuk Bu, tenang Bu, saya bela. Tapi 10% habis ini. Gitu canda. Jangan kasih aja Selasa besok dikasih, nanti hari Jumat juga dikasih. Kalau jajan hari Selasa ditunda sampai Jumat itu bukan tausiah namanya, bukan ngeluaskan rezeki, itu malah nyempiti uang belanja si ibu. Yang ada hari Sabtu ibu-ibu belanja ke pasar bukan beli lauk, bukan beli makanan, beli kalender buat setahun, nggak bisa habis kan. Jadi masih banyak amal-amal yang bisa kita kerjakan. Walhasil di hari Asyura itu kita diajak oleh Allah untuk bahagia, untuk senang. Makanya Nabi SAW dalam Kasyafatul Qulub waktu ketemu sama Yahudi setelah bepergian, beliau pulang ke Madinah tepat di hari Asyura. Nanya sama orang Yahudi, kenapa ente enggak ada yang makan? Saya puasa katanya. Lah kenapa puasa? Yahudi jawab, hari ini Allah selamatkan Nabi Musa, hari ini Allah selamatkan Nabi Yunus, hari ini Allah selamatkan atau sampainya kalau tidak salah ingat kapalnya Nabi Nuh ke daratan, surut airnya. Hari ini juga diterima taubatnya Nabi Adam. Walhasil kata Nabi, kami lebih berhak mengikuti bersyukur atas keselamatan Musa daripada kalian. Berarti kita disuruh senang. Itu hari keselamatan, nggak ada hari apes. Adapun kalau ada sebagian saudara-saudara kita yang mungkin dia punya rasa sedih yang berlebih karena mungkin wafatnya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah binti Rasulullah, kalau kesedihannya karena kesedihan yang kehilangan wajar, maka itu tidak dilarang. Tidak dilarang. Kan mautul alim sulmatun fiddin, meninggalnya orang alim itu satu kebocoran dalam agama. Lagi mana kalau yang meninggal ini salah satu ulama, salah satu orang yang mewarisi Nabi SAW zahiran wa batinan, salah satu yang berpengaruh di zamannya, kemudian kita nggak sedih kan rasanya lucu sekali gitu loh. Sebagian kawan saya ada yang sedih waktu kucingnya wafat, sampai nggak mau dibilang bukan mati Bib, kucing saya wafat, meninggal kucing saya, saking pengen memanusiakan binatang. Nah, tapi sekarang kita kok nggak punya rasa kemanusiaan sama manusia, malah membinatangkan manusia, jadi kebalik. Nah, jadi kalau sedihnya dia karena perasaan sedih cucu Nabi meninggal, ulama meninggal, artinya alasan itu seperti itu, bukan alasan yang sampai ngebuat mukul-mukulin pipi, ngeluka-ngelukain diri, ada haram. Tapi kalau sedih wajar. Makanya Imam Ghazali dalam Kasyafatul Qulubnya beliau menggabungkan, kalau ada yang senang dengan Asyura silahkan, tapi jangan berlebihan. Ingat di hari itu juga ada satu kejadian yang istimewa. Apa itu? Syahidnya Imam Husain. Tapi yang sedih pun jangan juga berlebihan. Di hari itu juga ada kejadian yang lain, selamatnya Nabi Adam, selamatnya ini, selamatnya ini, selamatnya ini. Jadi dua-duanya digabungkan. Makanya kita dianjurkan untuk banyak-banyak beramal. Beramal. Habib, kalau saya potong ayam boleh. Undang makan orang sebagai bentuk rasa terima kasih, dikasih keselamatan sama Allah. Makanya adat-adat itu tidak ditolak dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. Terlebih dari segi niat. Akhirnya di sebagian daerah dia setiap masuk Asyura itu ngebuat bubur Asyura biasanya. Tujuan tadi bukan buat biar nggak sial, bukan, buat bagi-bagi, biar punya perasaan senang sama apa yang dimakan pun sama, biar ada perasaan peduli, simpati, empati tentang
Bukan. Cucu Nabi kok punya Syiah. Wafat dalam keadaan syahid. Kepalanya waktu itu entah di mana. Sampai sekarang khabarnya masih simpang siur. Alhasil beliau selalu hidup di hati para pecintanya. Sebagian ulama mengatakan ada yang di Palestina, ada yang di Mesir, ada yang di sini, ada yang di sini. Ala kulli hal. Mudah-mudahan semuanya benar. Nah, itu kita nggak boleh alergi cerita-cerita begitu. Dan itu juga jadi rem buat kita. Penutupan. Rem buat apa? Jangan sampai justru kita menjadi orang-orang yang seperti musuhin Al-Imam Hussein. Siapa yang musuhin? Muslim. Siapa yang menggal kepalanya? Muslim. Siapa yang menghinakan? Muslim. Muslim. Naudzubillah. Muslim. Gak bagus kan? Sampai begitu kepala beliau sudah terlepas, itu dimainin sama bin Ziyad. Cucuk-cucuk pakai tongkat. Hidayah dicabut sama Allah. Mereka padahal baca Qur'annya bagus, ngajinya bagus, sholatnya bagus, ilmunya lebih dari kita. Jauh, nggak ada apa-apanya, kita nggak ada apa-apanya. Malam Selasa KMR jam 10 mau selesai, nggak ada apa-apanya masih. Sholat malamnya nggak ada apa-apanya. Tapi hidayah dicabut, jadilah begitu. Ditipu, Imam Hussein dipanggil ke Kufah, katanya mau dibaiat, begitu di tengah jalan sampai Karbala dikhianatin, nggak dikasih air minum, nggak dikasih makan, siap-siap mau digempur, cuma beranggotakan 72 orang kalau nggak salah. Itu pun di dalamnya itu banyak perempuan dan anak-anak. Banyak perempuan dan anak-anak. Yang gempur, bin Ziyad ngirim kurang lebih 4.000 pasukan. Silahkan baca di sejarah. Kurang lebih 4.000 pasukan melawan 72 orang kurang lebih, yang di dalamnya ada anak-anak banyak, perempuan-perempuan, orang-orang tua. Hakada. Hidayah mahal. Maka jangan sampai kalian buang-buang begitu saja. Yang selama ini punya cinta sama keluarga Nabi, jangan sampai goyang. Yang selama ini ada kedekatan sama keluarga Nabi, jangan sampai putus. Yang selama ini ada hubungan baik dengan keluarga Nabi, dijaga, jangan sampai slack. Loh kenapa Habib? Karena punya hubungan sama mereka, keselamatan dan keberuntungan. Cuma hubungan aja. Selama dijaga, wafat muslim, ada hubungan, insya Allah aman. Lah Habib jualan nasab, ya kalau ada yang mau beli nggak apa-apa anda jual. Cuma kalau di sidang sama Habib Ali emang nggak ada urusan ya. Cuma jual. Nah kita nggak jualan nasab. Kita nggak jualan nasab, kita cuma nyampaikan jangan sampai kalian tertipu sama omongan orang-orang. Loh dia lo sama-sama manusia sama kita. Waktu kita pengennya cucu Nabi apa binatang? Iya manusia kan. Loh dia kan sama-sama makan nasi. Terus kita pengennya Habib itu makan apa? Kayu. Pengen Habib makan besi. Loh enggak tuh, maksudnya begini Beb. Ya nggak ada maksud. Allah jadikan kami manusia. Kemauannya Allah. Allah ngasih kami makan nasi, kemauannya Allah. Makanya kita sama, semuanya sama. Artinya apapun yang menimpa saya bisa menimpa kalian. Yang menimpa kalian bisa menimpa saya. Kalau kalian bilang wah Habib banyak dosa, kalian pun juga pasti bisa banyak dosa. Karena makan kita sama, waktu tidur kita sama. Kita dibentuk sama Allah dari bentuk manusia yang sama. Jadi nggak ada bedanya. Justru tuntutan kami lebih besar. Lebih besar. Kami ngerjakan dosa, kalian ngerjakan dosa. Satu dosa kalian, kami dihitung 2. Kami dihitung 2. Jadi bukan dibilang oh enak banget jadi Habib. Enggak, tuntutan. Terlebih bagi anak-anak seperti ini nanti besarnya. Oh bapaknya dia dai, nanti saya mau jadi apa? Tuntutan. Makanya jangan sampai
omongan-omongan sumbing ataupun sumbang ngegoyangkan hati kita. Jangan sampai. Yang sudah baik dijaga benar-benar. Jaga benar-benar, jangan sampai putus hubungan. Kasihan Nabi SAW dengan keselamatan bagi umatnya, Allah jadikan anak cucunya banyak tersebar di mana-mana. Saya mengatakan yang asli, kalau yang palsu saya nggak mau tahu. Ini banyak yang tersebar di mana-mana, saya nggak mau tahu yang palsu. Yang jelas yang asli banyaknya luar biasa. Kalau ada yang asli, ngapain cari yang palsu? Bodohnya orang itu kadang begitu. Ini bu, ngomongnya antik ini bu. Bukan antik, kamunya yang memang anti sama yang asli. Deketin. Habib Ali tokonya ada, sambil belanja, sambil tanya-tanya kah, sambil belajar kah, silahkan. Mungkin masih hidup, mungkin masih ada. Karena kalau mereka dicabut oleh duluan wafat dan kalian masih hidup, fantadiru sa'ah, tunggu saatnya, berarti waktunya kiamat. Karena nanti ibadah ahli bait kata Nabi SAW, kalau udah hilang semua keluargaku, atamatu adun, bakal datang apa yang Allah janjikan. Apa itu? Kiamat. Nah saat kiamat kita nggak tahu kita masuk golongan yang mana, selamat atau tidak, alhamdulillah. Tapi selama masih bisa hidup di antara mereka, ada kemungkinan selamat itu lebih besar. Sebagaimana para sahabat, ada kemungkinan selamat karena hidup di depan Nabi SAW lebih besar. Akhirnya dikatakan ada yang 10 langsung masuk surga, ada yang begini. Bahkan ulama sepakat semua yang terjadi antara sahabat itu kita nggak boleh bicarakan. Kita punya keyakinan semua sahabat itu udul, karena mereka hidupnya di hadapan Nabi. Nah kita nggak hidup di hadapan Nabi, kita hidup di depan Nabi. Insya Allah juga keadaan selamat kita lebih besar. Mudah-mudahan Allah tanamkan rasa cinta yang hakiki dan benar-benar cinta kepada keluarga Nabi. Dan mudah-mudahan Allah jaga setiap keluarga Nabi dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan mereka bisa menjadi pelita bagi umat, pemersatu bagi umat. Dan mudah-mudahan sebab keberadaan mereka menjadi sebab rahmah barakah bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf, entah